Bukan gitu, Pak. Kuda kesayangan. Emang Papa dulu di rumah bawa kuda kemana-mana? Kan enggak. Dapat dari mana itu kuda masalahnya? Kok bisa bawa nenteng-nenteng kuda kemana-mana gitu? Takut entah punya orang diambil sembarangan. Enggak lah, ada lah itu. Itu kan memang udah dari dulu dipelihara. Kapan dari kuda? Kuda bidak tuh. Tuh. Kamu aja nggak tahu. Ini dititipin sama orang. Aku udah kesayangan. Orang ke hutan ke glamping aja baru. Gimana cara tiba-tiba dititip ke sana? Nah, dari tadi kayak gini, Pak. Nyari kayu bakar tuh jalan. Ini naik kuda kagak bisa. Sok-sokan naik kuda. Ya, namanya kuda kesayangan. Mana nggak dibawa? Ya bukan, ini Papa Kabur. kalau zaman dulu iya Papa tuh naik kuda. Ini kita bisa jalan, bisa pakai kendaraan. Soalnya kuda kesayangan. Itu kalau kuda kesayangan kenapa sih, Pak? Orang kuda begitu doang juga. Ya, gimana orang sudah dari kecil dirawat kesayangan kudanya. Bentar beli kuda catur. Ah, ribet kuda gitu doang. Ini nggak bisa kok dibikin api unggun cuma segini, Pak. Harus banyak nih. Tuh, karena kayu bakar nih. Wah, payah itu banget. Payah banget. Repot itu kayu. Ini kan kayu bakar. Udah cukup itu apa? Kayunya udah banyak itu, ya kan? Nanya lagi. Ngapain nanya ke penonton? Penonton nggak tahu. Bagian masalah kayu aja ribet banget. Itu lagi kayu bakar ini. Nah, tuh. Nah, tuh. Nah, ambil semua, kumpulin semuanya. Nah, kayak apa tuh? Goyang-goyang tuh. Iya, Papa, cek. Ya udah kamu aja lah. Papa kan bapaknya. Sama aja tuh. Beda lah. Kamu yang lebih apa? Kalau Papa lebih tua, lebih tahu. Bukan, anak lebih muda lagi. Tapi kan bahaya. Masa nggak berani? Bapak harus ngelindungin anak ya dong. Udah, itu kan. Wah. Bentar, Pak. Iya, aku buka kacamata dulu, bentar, biar jelas nih liatnya. Ini kayu nih, Pak. Iya tahu kayu itu. Cuma ini bahaya ini. Apa tuh? Iya. Kemungkinan. Udah. Datang buas. Coba lihat. Ya, Papa dulu yang lihat. Enggak. Ya, Papa lah yang lihat. Ya udah lihat aja. Papa dulu, Papa kan orang tuanya. Udah di deket itu. Makanya Papa yang deket, Papa yang lihat. Cepat. Lagi. Ayo, cepet. Wih. Apa, Bos? Cepet, Pak. Oh, kamu yang lebih muda. Ya, Pak, Masa justru nggak Papa berani? lebih tua, Papa yang harus berani. Udah, coba dulu. Coba lihat. Gimana? Nah, tuh. Pukul aja kalau keluar. Pukul kok dia nyerang gimana kok digigit? Ya. Semangat. Apa ini? Pak Bos! Bos! Heh, Papa nggak ikut kabur? Mesti kabur. Kabur lah. Kok sampai juga. Buset. Semua makhluk. Makhluk apa ya? Tuh. Spesies langka tuh. Itu makhluknya serem. Gila, itu mata Ini kayunya. Iya kok. Wah, ini gini ya. Buat siapa nih? Ya tadi suruh cari kayu. Ini kan bunga bukan kayu. Sayur. Sayur. Iya. Itu dimasak. Wah, kok Papa bisa senang itu? Memang tadi nggak lihat ada makhluk hitam legam. Keluar dari semak-semak. Tadi. Itu kan apa aja tuh kelihatan itu pemandangan aja. Itu tadi makhluk hitam keluar tiba-tiba. Nggak ada, udah nggak ada. Jadi takut-takutin lagi. Siapa yang nakut-nakutin orang jelas depan mata kepala sendiri kok ngeliat? Udah di mana ya? Yang apa itu? Itu kan bukan apa-apa. Iya, bukan. Ah ini dia ini. Ini makhluknya. Ini memang ini makhluknya. Bentar. Ya Pak, Itu lu. ya Pak saya. Kamu nakut-nakutin aja loh. Lu nakut-nakutin gua maksudnya. Bukan Pak, bukan Pak.
Terus ngapain lu tadi begitu? Hah? Aku deketin gue lu ya? Sakit perut, Pak. Sakit perut? Ya, mulas. Hah? Mulas, Pak. Gua pun sakit perut juga nih. Cabut aku ya. Enggak, lu terus lu mulus di mana tadi buang air? Di situ, Pak. Cuci, siram. Udah disiram belum? Udah. Belum, Pak. Belum. Udah belum. Hah. Keluarga aneh nih. Untung gua doang yang di sini yang normal. Satu nggak. Belum, udah. Nah, saat lagi. Anaknya siapa sih sebenarnya nih? Mana baju kembar lagi? Apa lo ngeliat lirik lo? Bisa nggak lo? Kalau buang air besar itu pada tempatnya, jangan di semak-semak. Kebelet. Ya kebelet, gue tahu kebelet, tapi kan gue ntar kaget. Lo bayangin, bokap gue udah tua begitu. Kaget, kalau kaget gimana? Ya, minta Kalau jantungan gimana? Hah? Sampai kabur gitu loh bokap gue. Untung gue masih tenang, masih bisa menghadapi situasi begitu. Minta maaf, Pak. Mana ada sayur beginian? Dede, sayang. Sayang. Lah. Sayang. Sayang. Dede. Dede kemana lagi nih? Aduh. Duitan sendiri gimana nih? Gue harus tahu jawab apa ntar sama orang tuanya nih. Itulah ya. Yang namanya istri ya. Walaupun kadang-kadang kita beda pendapat. Lalu kadang-kadang bikin kita kesal. Tapi ketika dia nggak ada, ketika dia hilang, gue bisa dibilang jadi orang yang mungkin paling panik saat itu. Karena ya lo bayangin dia di tengah hutan sendirian, mana dia lagi ngenak badan lagi. Saya tadi ngangkat barang, Pak. Balik udah nggak ada. Cari. Ya lo bayangin dia di tengah hutan sendirian, mana dia lagi ngenak badan lagi. Kalau dia apa-apain binatang buas gimana? Terus kalau dia tersesat gimana? Ya kan gue khawatir. Sayang. Nyariin kamu kemana-mana. Sini. Kenapa sih kakak? Kamu tuh kemana aja? Orang Dede nggak kemana-mana dari tadi ya di sini. Kakak tadi nyariin keliling hutan ini, nyariin kamu. Hah? Iya, bener. Kakak keliling-keliling hutan. Ya abisnya kamu kakak nyari di tenda nggak ada ketemu sama kamu. Kakak tadi tuh Dede mau ke warung, mau nyari makanan, cemilan. Lewat sini ada si ini nih. Sintong. Bukan si Entong, namanya Dancer.
Bisa nari nggak? Enggak, dia nggak bisa nari. Namanya kok dancer? Dia bisanya kayang. Oh, dia di sini tadi ngeliatin dia makan sama anaknya, tadi ada 2. Udah. Ya, jangan gitu lagi ya. Khawatir tau. Tiba-tiba ngilang gitu, ngomong, kabarin. Atau tunggu kakak sebentar kan bisa. Atau chat nggak ada sinyal ya di sini ya. Ya udah ya, lain kajian gitu ya. Ya maaf. Lain kajian gitu ya. Satu, 2, 3. Let's go. Ya pokoknya intinya Dede bersyukurlah. Allah tuh ngasih suami, sosoknya sosok Rizky Bilar. Dia kalau udah muncul sisi romantisnya, meleleh hati adek bang. Tapi dari kejadian tadi gue belajar bahwa gue sadar bahwa dia itu sudah menjadi bagian dalam hidup gue. Orang yang sangat berarti buat gue. Ya, nah taruh sini nih. Ini meja nggak pernah tenis meja di sini ya. Ya udah. Terus apa lagi ya? Kakak, ngapain di sini? Sulap. Wah. Wah. Tenang. Tenang, Take orang it itu easy. tadi bahan makanan yang nggak bisa dipakai. Gimana kakak beli tadi? Sayang, ini sih tenang ya. Kamu nggak usah khawatir. Ini 15 menit kakak beresin semua ya. Ini gampang. Ini makanan sehari-hari kakak ini beginian mah. Dulu kakak biasa prepare. Kakak kan ada pramuka dulu. Prepare Iya, makanya, apa udah. ini kakak mau Udah. ngapain? Iya, mau siapin semuanya. Cepat. Siapin apa? Iya, udah kamu tenang aja, santai. Iya lah. Iya, cepat panggil teman lo. Pasukan untuk selalu lah. Ya, kalau nggak bantu ya. Mau kemana? Ih, kamu tunggu aja ntar kakak suruh pelan-pelan kakak babain ya. Sebentar. Kamu sini mundur dikit. Mundur, dah boleh duduk. Duduk pelan-pelan. Nah, awas. Nah, pelan-pelan dulu. Dah. Oke, ini. Nah, kayak hitung bertiga ya. 1, 2, 3. Kamu buka mata kamu nih. Nah, coba. Nih. Tuh. Pasti yang siapin si Lintar. Ya, kamu mah ngeremehin kakak banget. Nggak mungkin lah sayang, kakak tuh butuh bantuan orang. Maksudnya, ya ini kan hal simpel sayang. Kan kakak bilang sama kamu, kakak tuh pengen selalu nyenengin kamu, selalu mewujudkan apa yang kamu mau. Dan sekarang ini tanpa bantuan siapapun nih, kakak bikin sendiri nih, khusus nih buat kamu nih. Ini kakak. Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan kakak? Tuh. So sweet. Iya, kakak kan selalu so sweet. Ya kan nih, kamu mau goreng-gorengan nih, bakar-bakaran. Kamu kan suka kan makan makanan bakar-bakaran? Iya. Dede terharu. Dede bangga, Dede senang banget, Dede bahagia banget karena perjuangannya kakak, effortnya kakak tuh Masya Allah gitu buat ngebahagiain Dede gitu. Ketika impian kita sejalan dengan realita. Tapi kalau sebaliknya, misalkan nggak berbanding terbalik dengan apa yang kita inginkan, tiba-tiba suatu saat amit-amit kakak drop, jatuh, ibaratnya susah sayang. Kamu bakal ninggalin kakak atau gimana sayang? Kalau Dede prinsipnya dari awal Dede memutuskan untuk menikah dengan seseorang yang memang
dikirim dari Allah, yang terbaik menurut Allah. Dede tuh udah tanemin gini. Dede pengen berpisah sama suami Dede tuh gak mau karena orang lain, gak mau karena hal apapun gitu. Dede pengen dipisahkan tuh kita ya karena memang umur kita aja. Tapi seandainya kan kakak yang duluan dipanggil oleh Tuhan, posisi kamu sendiri, kamu lebih memilih ada orang yang menggantikan peran kakak sebagai suami kamu dan ayah dari anak-anak kamu, atau kamu memutuskan untuk berjuang sendiri sebagai single parent? Ya. Jadi akan berjuang sendiri mengurus anak-anak semampu dan sekuat tenaga Dede. Karena buat Dede rumah tangga itu cukup sekali seumur hidup. Kayaknya kalau buat Dede sih kayaknya nggak akan mikir itu ya Kak, lebih kayak Dede akan terus belajar dan berusaha menjadi orang yang lebih baik, fokus ibadah kayak. Ya balik lagi kan, kita hidup itu bahagia itu bukan dari situ gitu Kak. Dan Dede yakin banget gitu Allah akan ngasih jalan buat Dede supaya Dede bisa menghidupi anak-anak Dede nanti kalau misalnya Dede harus berjuang sendiri gitu. Kalau ternyata anak-anak kamu butuh sosok ayah? Kalau ternyata anak kamu yang butuh sosok ayah? Dede rasa anak-anak Dede akan jauh lebih mengerti dan akan jauh lebih paham apa yang diinginkan ibunya gitu. Bukan berarti Dede egois, tapi justru apalagi kalau anak laki-laki Dede rasa dia akan rasa bahwa ya udah gue yang akan menjaga ibu gitu. Ketimbang harus ada orang baru lain, gitu. Orang baru. Ya. Di kehidupan kita. Dede rasa begitu ya. Sini, lap air matanya. Pakai jaket baru aku. Ya, sini. Kakak senang banget sama jawaban kamu dan semoga kita bisa selalu saling mencintai ya. Sampai akhir hayat, sampai jadi oma dan opa nanti. Cuma. Permisi Pak Bos. Udah lama tadi di sini. Baru Pak. Kok nggak bilang-bilang lo di sini? Baru. Kalau kesini tuh mendeham kayak apa kayak ngetuk pintu kayak nggak ada pintu ya. Yep. Ya apa kayak caranya lo permisi kayak. Ya. Lo kata ya ini tontonan, hah? Film, Misi Pak. film Korea. Bukannya Pak. Misi. Pak Bos. Apa lagi? Tadi yang teman-teman Lintar bantu Bapak untuk nyiapin ini, minta ini. Maksudnya apa ini? Kata kakak ini kakak yang siapin. Iya, kakak nyiapin ini tadi tisu di sini sayang. Ya ini tadi di sini nggak lengkap. Tadi nggak lengkap. Nggak. Sayang, Makan sendiri.
Walaupun sebenarnya Dede tahu sih, ya si kakak pasti minta bantuan sama orang lain. Iya gue tahu, bukan gue nggak komitmen sama omongan gue. Tapi ketika gue pengen ngerjain itu sendiri, terus gue berpikir, gue tuh dari kecil dididik untuk tidak individualistis. Makanya gue akhirnya manggil orang untuk bantuin gue. Cuman kan dengan niatnya, usahanya, dia ingin membahagiakan Dede dengan caranya dia, itu udah Masya Allah. Love you kakak. Duduk. 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 Ibu mah. Duduk lo, duduk. Duduk. Makan sendiri. Makan Pak. Makasih. Ya, buat kalian yang menonton episode kali ini, mudah-mudahan bisa mengambil hal baik dari episode kali ini, bisa mengambil sisi baik lah dalam hal yang gue jalanin, dimana gue saat ini belajar ya, masih dalam tahap belajar, baru ibaratnya menjadi pasutri, tapi mudah-mudahan hal baik yang gue lakukan bisa kalian terapkan dalam kehidupan berumah tangga kalian, seperti selalu memperlakukan pasangan kalian dengan baik, terus memberikan kejutan spesial. Karena menurut gue romantis itu nggak harus momen-momen tertentu, tapi bisa kalian lakukan setiap hari, dan itu menurut gue kunci yang kuat lah gitu untuk bisa membuat hubungan rumah tangga kalian semakin harmonis gitu. Ya, itu artinya ketika kakak menjadi bapak nanti, kakak harus bisa lebih bijaksana, terus bisa lebih tenang dalam mengambil sikap, terus bisa Lama.